Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum proses pembelajaran, silahkan isi absensinya di Google Classroom. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, saya sedikit mengingatkan materi kita minggu lalu tentang potensi sumber daya kehutanan di Indonesia. Potensi sumber daya kehutanan itu ada dua, potensi kayu dan potensi non-kayu. Contoh dari potensi kayu berupa pohon kayu jati, kayu cendana, dan kayu gaharu. Sedangkan potensi dari non-kayunya berupa madu, rotan, dan bambu. Nah, potensi yang tadi perlu kita kelola dengan baik sehingga generasi yang akan datang tetap bisa menikmati dari potensi tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan prinsip pembangunan materi kita pada pagi hari ini adalah pengelolaan sumber daya kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan kita belajar ini yaitu kalian dapat menganalisis bagaimana pengelolaan sumber daya kehutanan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menampilkan bahan ajar. Bahan ajar ini sudah saya share di Google Classroom. Silakan kalian simak. Yang mau saya tanyakan, ini gambar apa? Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ini gambar apa, Nak? Hutan, Bu. Gambar hutan, oke. Apa, Sandi? Gambar orang nebang pohon. Orang lagi nebang pohon. Oke, yang lain? Gambar apa, Nak? Gambar itu, Bu. Pohon. Mungkin Iya. lagi ngukur ya. Oh, Pohon, Bu. lagi ngukur pohon, Arya. Oke, iya. Ada lagi? Ini gambar apa? Itu aja? Itu aja. Oke, ya. Ini ada gambar seorang petugas yang sedang mengukur diameter dari pohonnya ya, Nak ya. Iya, Bu. Kemudian, iya, benar. Saya ada video. Saya minta kalian untuk kalian simak video ini. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya ke seperti biasa, gue bakal berbagi informasi seputar kehutanan. Cuman kali ini gue bakal serius karena gue bakal memberikan informasi yang benar-benar informasi. Nah, Forester, mungkin sebagian dari kalian udah mengenal banget ya kalau Indonesia itu terkenal dengan istilah paru-paru dunia. Karena Indonesia itu ternyata memiliki hutan hujan tropis terbesar keempat di dunia. Cuma kayaknya sekarang-sekarang ini istilah tersebut harus kembali dipertimbangkan karena menurut penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Nature Climate Change pada 29 Juli 2014, tercatat pada tahun 2000 sampai 2012, Indonesia itu kehilangan... Oke, Nak, tadi kan sudah saya tampilkan video yang tadi. Ada yang bisa memberikan pertanyaan dari apa yang sudah kalian tonton? Silahkan. Bu. Ya, silakan, Ini, Nasa. Bu. Kenapa harus 50 meter itunya, Bu, tingginya, Bu? Kenapa misalnya 35 atau 30 atau berapa gitu, Bu? Oke. Yang lain? Kalau mau nebang pohon tuh umurnya berapa tuh, Bu, pohon tuh, Bu? Oh gitu. Berapa umurnya yang boleh ditebang gitu ya, Sandi ya? Oke. Yang lain? Benar ya? Itu, Bu, Arya? kan untuk penebang, kenapa kan harus direvitalisasi gitu, Bu? Kenapa kita harus direvitalisasi setelah penebangan Pertanyaan tadi sudah saya susun, pertanyaan kalian tadi, ke dalam LKPD. LKPD ini sudah saya share ke dalam Google Classroom. Silahkan kalian lihat dan kalian kerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Ya, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dulu. Nanti setelah itu kita akan presentasikan itu. Ya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nan? Pada saat pengerjaan LKPD-nya ada yang kurang paham? Oh, ini, Bu. Ya, Za? Materinya di buku apa, Bu? Buku paket, Bu, di Tebang Pilih. Jadi di mana, Bu? Oh, nggak ada ya? Oh, kalian lihat aja di ini, di
bahan ajar yang sudah Ibu berikan sudah saya share ke dalam Google Classroom. Ya, Zaya? Ya, saya lihat ya, Bu. Iya. Baik. Sudah ada yang selesai mengerjakan LKPD-nya, Nak? Udah Bu, saya sudah selesai Bu. Oke, Sandi, silakan dibacakan hasil LKPD-nya, Nak. Bagaimana pengelolaan sumber daya kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Jawabannya, pengambilan sumber daya kehutanan dengan cara melakukan sistem tebang pilih, yaitu hanya pohon yang sudah cukup umurnya yang boleh diambil. Dan setelah penebangan maka dilakukan penanaman hutan kembali agar sumber daya kehutanan tetap ada dan dapat dinikmati oleh generasi muda yang akan datang. Maka dari itulah sistem tebang pilih dan penanaman hutan kembali merupakan upaya yang dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan. Sudah, Bu? Oke, sudah. Ada yang mau bertanya dengan kawannya? Ya, Bu. Oke, Cia, silakan Cia. Kenapa? Tujuan pengelolaan sumber daya kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan itu apa? Oke, silakan Oke, Sandi. tujuannya adalah generasi yang akan datang dapat memanfaatkan dan menikmati sumber daya kehutanan. Oh gitu, oke boleh. Ada lagi yang mau bertanya dengan Sandi, Nak? Saya, Bu. Oke, Azal silahkan. Tujuan reboisasi itu apa? Tujuan reboisasi. Tujuan reboisasi Ya, itu Bu. adalah untuk menjaga ekosistem hutan agar tetap memiliki fungsi yang seharusnya seperti fungsi ekologis, seperti penghematan flora dan fauna. Sudah cukup? Pengawetan, sayang. Ya, pengawetan seperti itu. Pengawetan. Oke, sudah selesai. Berarti sudah dibacakan hasilnya oleh Sandi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, Bu. Oke, Arya, silakan Arya. Jadi kesimpulan dari saya itu pengelolaan sumber daya kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan sistem reboisasi dan tebang pilih. Sistem reboisasi itu dibedakan menjadi reboisasi itu menanamkan kembali hutan yang sudah dimanfaatkan. Sedangkan sistem tebang pilih itu menentukan umur pohon yang sudah dapat dimanfaatkan. Itu kesimpulannya dari saya, Bu. Oke, ya. Kesimpulan pada proses pembelajaran kita hari ini, bagaimana mengelola sumber daya kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan cara reboisasi. Setelah kita manfaatkan, kemudian kita tanam kembali. Kemudian yang kedua dengan cara tebang pilih. Kita pilih pohon yang sudah cukup usianya, yang sudah cukup umurnya, yang memiliki diameter juga yang sudah cukup, baru bisa dimanfaatkan atau bisa ditebang. Baik, pada hari ini berarti materi kita sudah kita cukupkan pada sampai di sini. Kemudian sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sudah saya share linknya di Classroom. Silahkan nanti kalian kerjakan. Kalian kumpulkan pada hari ini juga. Saya batasi waktunya hanya sampai sore hari. Materi kita untuk minggu depan, materi kita tentang pengelolaan dan sebaran sumber daya tambang. Jadi sebelum kita masuk ke materinya ya Nak ya, tolong kalian dibaca dulu materi minggu depan tentang pertambangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau seperti itu saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.